Babu tolabil manzilah. Seorang yang terpercaya itu boleh cari pangkat di pemerintahan. Beliau dalilnya gampang sekali. Yusuf ketika merasa mampu mengendalikan ekonomi, ketahanan pangan zaman itu, beliau matur ke Aziz, ke penguasa Mesir, qala ja'alni ala khazainil ardh. Jadikan saya sebagai pengelola hasil bumi. Ini hafizun alim. Saya ini orang terpercaya. Saya ini orang yang pinter. Maka ngaku pinter itu boleh asal pinter betul. Karena Nabi Yusuf bilang ini hafizun alim. Ini sudah 4. Sampai berapa? 7 sampai 7. 5 aja nanti ilmunya habis. Jadi saya mohon nanti kitab itu saya tinggal 1. Tolong dipelajari teman-teman supaya apa ya, ada cara mudah. Dan kitab itu pernah dibaca Sayyidina Kiai Maimun di Sarang, pernah tak bawa ke Jakarta, saya diskusikan dengan Pak Profesor Quraisyihab. Terus sekarang juga dalam proses diterjemah. Tapi saya mohon ini yang nggak penting, terjemahnya itu tidak penting. Ini anak-anak Lirboyo kan bisa ngartikan sendiri, bukan sekedar terjemah tapi ngartikan sendiri. Itu unik, cara memahami itu unik sekali dan mudah. Jadi setiap peristiwa khusus itu diberi judul umum. Nah barokahnya judul umum ini, Quran itu menjadi ngawal kita ila yaumil qiyamah. Tapi kalau itu kamu anggap ini peristiwa Yusuf, ini peristiwa Yakub, peristiwa Ibrahim, maka seakan-akan Quran itu tidak untuk kita. Makanya tadi misalnya wala tasubul ladina dibabkan babu saddid dzara'i. Itu semudah itu, segampang itu. Sehingga dalam kitab Minhajul Abidin diterangkan ada seorang wali yang takut dosa karena banyak perempuan cantik yang pakai celana pendek, banyak bulat di dunia ini. Singkat cerita dia uzlah, dia santai-santai di gunung makan rerumputan. Terus ada wali yang kelasnya lebih tinggi. Kamu di sini ngapain uzlah? Kenapa? Meninggalkan dosa. Terus digojlok sama wali yang lebih senior. Kira-kira saya gojlok Gus Rizal gitu. Kata si wali yang lebih senior tadi, taraktum ummata Muhammadin fi aidil mubtadi'ah. Sebetulnya kamu itu tidak menghindari dosa, tapi malah parah. Ketika umat tidak kamu pimpin, artinya membiarkan dipimpin kelompok lain. Dan itu bisa orang ahli bid'ah, bisa orang kafir, bisa yang lebih menyesatkan. Jadi uzlah itu tidak solusi. Ini pentingnya pembanding. Jadi gak apa-apa nanti setelah saya ngisi, dikasih kesempatan untuk bully saya, gak apa-apa. Saya terlalu sakti untuk dikalahkan. Jadi artinya muhibbin saya itu gak ngefek lah kalau saya diadili siapa? Gus Riksa. Gak ngefek. Jadi menurut saya nanti tak kasih kesempatan untuk ngadili saya. Terus setelah itu selesai, saya tidak jawab lagi. Sebagai latihan calon wali itu harus sabar, man. Jadi wal kadhimin al ghaidha wal afina anin nas. Jadi setelah saya dibully nanti saya bilang sudah, saya maafkan, wassalamualaikum, terus gitu. Terus contoh yang paling ekstrim gini Gus Rizal, ada contoh babu jawazin namimah limaslahatin. Bab boleh adu-adu. Adu-adu itu mengadukan satu peristiwa yang buruk ke orang lain karena maslahat. Itu contohnya unik sekali. Saya ini bingung, masa ada namam atau namimah kemudian ditoleransi. Terus beliau pakai dalil wajah arojulum min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mal'a ya'tamiru nabikal yaqtulu kafakhrus innilaka minan nasihin. Musa, saya ini pegawai kerajaan Fir'aun, saya termasuk perwira di kerajaan Fir'aun. Saya tahu rapat tadi malam itu memutuskan menangkap kamu untuk dibunuh. Maka kamu harus secepatnya keluar dari Mesir. Itu kan sebetulnya tipikalnya agak namimah, adu-adu, tapi limas lahatin. Itu mudah sekali kitab itu. Jadi saya mohon anak-anak Tribakti yang mau mengkaji Quran ingin alim, pakai kitab itu. Saya jamin kalau khatam pasti alim. Khatam paham maksudnya. Daripada sampean pakai metode usul fikih itu keruwetan, karena selain judulnya sudah ruwet. Usul itu sudah ruwet. Dulu saya ngaji di Sarang itu semua satu kelas itu semuanya dapat 4 terus. Kecuali saya ada dapat nilai karena gurunya bingung biji. Tidak tahu bingungnya itu karena dianggap terlalu alim atau terlalu goblok, tidak tahu saya.
Yang jelas usul fikih saya itu nggak ada nilainya. Begini kalau dalam usul fikih kan begini. Ya ini agak menghormati pasca sarjana, jadi agak-agak ruwet biar kesannya itu ya intelek atau pinter lah gitu. Kalau guyon terus itu kan nganggap sampean itu isane mau paham guyon gitu. Jadi kan regani orang seperti orang guyon terus itu. Tapi ini agak serius. Begini. Misalnya saya sebagai kiai ngundang Zaid, kamu ke sini. Saya jelas sebut Zaid ke sini, ada tamu. Sebetulnya saya ingin Zaid apa ingin cah dalam siapa saja asal bisa melayani tamu. Zaidun itu zikrul ba'di wa iradatil kul apa zikru Zaidin fi aini. Itu kan jadi perdebatan di ilmu usul fikih. Ketika Zaid gak ada, terus di situ ada pelayan yang bernama Bakar Umar gak datang, pasti kayaknya marah. Cek sombong ya santriku, tak udang rano sing moro. Terus misalnya anak-anak bilang, Pak Yai Anda kan tadi manggil Zaid, tidak manggil kita. Cek goblok ke maksudku ono sing nyuguhi teh. Ora kudu Zaid, Bakar Umar ya kena. Bocah kok goblok kan mesti gitu. Artinya gini, menyebut aktor dalam Quran atau hadis itu yuradu syakhsun bi ainihi, apa itu bagian dari zikrul ba'di wa iradatil qul. Sehingga semua peristiwa di Quran, entah itu nyebut Fir'aun, berarti mewakili orang kokoh, orang yang lanjut. Menyebut Musa, mewakili orang baik. Apa bagaimana? Itu jadi perdebatan. Nah itu di kitab usul fikih itu penjelasannya ruwet sekali. Sehingga mungkin misalnya begini, dalam satu kaidah usul fikih. Hormati tamu yang datang ke saya, siapa saja. Setelah itu saya ralat. Hormati Zaid jika datang bertamu ke saya. Dalam usul fikih itu potensi Zaid ini menjadi mukhassis, berarti siapa saja menjadi batal karena ditafsis kata Zaid. Ada potensinya begini, siapa saja tetap berlaku dan kiai menyebut Zaid adalah zikru ba'di afrodi dzalikal kulli, menyebut individu dari kuliah yang masuk. Jadi tetap hormati tamu siapa saja. Yang termasuk siapa saja adalah Zaid. Apa siapa saja tidak menjadi hukum karena terganti hanya khusus Zaid. Itu jadi perdebatan di perdebatan usul fikih. Jadi terlalu ruwet. Tapi kalau di kitab tadi yang Syajaratul Ma'arif karangannya Izzuddin bin Abdissalam itu gampang sekali. Saya baca itu min awali hatta akhir itu tidak ada yang iskal, gampang sekali, mudah sekali. Karena tadi mungkin dikarang ahlinya dan dibaca oleh ahlinya, jadi gampang sekali ini. Jadi semudah itu, istidlal itu gampang sekali. Ya saya ulang lagi tadi, karena ditulis orang ahli dan dibaca oleh orang ahli. Tapi saya pastikan kitab itu tuh mudah sekali. Kenapa saya menyarankan begitu? Karena begini. Sekarang itu banyak orang menafsirkan Quran karena hanya melihat terjemah atau dengar-dengar dari orang lain. Sementara kita yang gudangnya, kita ya semua lah santri sarang Lirboyo semua, itu tidak mau memulai. Andai kan kita mau memulai, maka kita akan tahu apakah zikrus syekh itu menjadi ta'yin, harus itu, atau zikrus syekh itu zikrul ba'di wa iradatil qul. Saya beri contoh masalah hukum fikih. Karena ini bidang saya dulu ketika muda sering makili Anwar Musyawarah di Lirboyo. Dulu yang makili Lirboyo Gus Isom. Gus Rizal belum musuh saya dulu, belum musuh saya dulu. Jadi kalau musuh saya itu terlambat, saya sudah sufi, sudah agak ahli fikih, sudah pensiun, bukan karena sudah bodoh tapi sudah dan diurusi sing nom-nom gitu. Sudah makam saya sudah ndak itu sih. Tidak tahu entah makam saya dari mana, tidak tahu saya. Misalnya begini, saya beri contoh. Di antara yang nggak boleh dalam pernikahan adalah wa an tajma'u bainal ukhtain, menikahi mbaknya plus adiknya, fi nikahin wahid, tahta rajulin wahid. Jadi nggak boleh mempoligami mbak bersama adiknya. Kalau kita percaya zahirun nas, maka yang haram hanyalah wayoh atau berpoligami mbak dan adik. Dan itu bahaya kalau Anda memahami seperti itu. Zaman Rasulullah Sugeng ngendikan ditambahi satu tok sama Nabi. Wala benal mar'ati wa ammatiha wala benal mar'ati wa kholatiha. Itu kalau orang Jawa kan satu, karena bule dan bude
Orang Jawa itu sama, dari bapak ya bule, dari ibu juga bule. Tapi kalau orang Arab bilang min jihatil ab disebut amma, min jihatil dikatakan kholah. Nabi zaman Sugeng itu hanya nambah itu tok. Juga gak boleh menikahi ponaan plus bulenya atau menikahi bulenya plus ponaannya. Kemudian oleh ulama fikih ditambahi satu kaidah. Dua perempuan yang kalau saja laufurido itu kalau saja diandekan yang satu lelaki tidak boleh nikah, maka orang ini tidak boleh dijamu dikumpulkan tahta rojulin wahid. Berarti memasukkan siapa saja? Mbah dan cucunya, perempuan dan buliknya, perempuan dan saudaranya. Nah, artinya gini, andekan yang disebut Quran itu menjadi itu saja hukumnya, maka yang haram poligami hanya mengumpulkan mbak dan adiknya, karena Quran hanya bilang wa antajma'u bainal ukhtayn. Tapi tentu itu kebodohan. Mesti gak tahu ngaji usul fikih. Kitab yang pantangannya orang banyak, ya pantangannya gurunya bareng. Jadi itu bukan pantangan muridnya saja, ya pantangan gurunya bareng. Akhirnya apa? Itu kita analisis bahwa ini mimbabi dzikril ba'di wa iradatil kul. Mungkin ada ulama yang era Imam Syafi'i meredaksikan wa antajma'u bainal ukhtain ibaratun anil jam'i bainal mahromen. Apapun itu, tetap ukhtain di sini itu satu percontohan mengumpulkan dua perempuan yang ada hubungan mahram, entah karena saudara kandung atau bulik bude atau mbah sama cucu. Lalu pertanyaannya, kenapa Quran tidak menyebutkan mbah dan cucu? Kebayang nggak misalnya Gus Rizza nikah orang perempuan cantik umur 25 plus mbahnya umur 70 tahun? Nggak mau membayangkan. Katanya tidak mau membayangkan. Artinya gini, orang waras itu tidak akan melakukan seperti itu, maka nggak perlu dilarang. Tapi nak rabi bae sesuai gedon, jebule ayu adi itu banyak. Terus dengan bae mati itu banyak itu. Sehingga yang potensi bahaya itu wantas mau penal ukhtain. Karena yang potensi nakal itu ya itu tadi. Roh nambah luwe ayu rabi adike, semoga kalau sedang keluarga orang lain ceraikanlah. Dumone maksa. Dumone maksa itu loh. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi ini serius tapi saya tetap rileks. Jadi mohon dipelajari lah usul fikih. Kalau usul fikih Anda kesulitan, pelajari saja kitab Syajaratul apa? Ma'arif. Nanti kitabnya saya titipkan ke siapa saja Pak. Insya Allah sampai ke kursi saya. Apa kitab Syajaratul Ma'arif. Itu menurut saya kitab terbaik dalam mempermudah memahami Quran. Ya modelnya begitu, misalnya tadi babu nafil ibad bikulil bilad, bab seorang hamba sebaiknya di mana saja bermanfaat. Terus cerita tentang Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan ainamakum. Saya masih ingat baca kitab supaya Pondok Lirboyo bangga bahwa cucu muridnya alim alama. Jadi ini bagian dari itu. Wong putu muridnya we alim, bangunnya murid Lirboyo alim, wong putune we alim kan gitu. Jadi kalau sama ndak alim dosa gede. Saya kata Gus Kafabi kan putu murid, wong putune we alim, mosok muridnya gak alim. Awas nak keman gak alim, sini wong. Jadi harus mengkaca putune we alim, apalagi anak pas. Apalagi anak pas. Jadi tadi sampai mana Gus? Lupa. Sampai adik ayu. Adik ayu. Mbak E sing ayu. Ditungakno tadi. Ya ditungane bendang mati adik oleh Mbak E. Tapi adik mati Gus. Saya teruskan lagi ya. Jadi kalau saya masih ingat baca kitab karangannya Imam Syafi'i dalam tema yang mirip ini. Ketika beliau ditanya, boleh ndak seorang lelaki uzubah tidak nikah? Waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nikah sunnati faman rohiba an sunnati falaysa minni. Itu kata Imam Syafi'i. Ya kalau dia tidak nikah karena benci sunnah Rasulullah itu buruk. Tapi kalau karena takdir dia tidak suka nikah atau gak payu rabi ya gak apa-apa. Terus Imam Syafi'i ditanya, apa dalilnya? Jawabnya Imam Syafi'i itu rileks sekali. Inna wa ta'ala dzakara abdan sholihan wa wasofa bi annahu hasur. Terus beliau baca ayat wasayyidaw wa hasura wa nabiyyam minas sholihin. Allah itu menyebut sekian hambanya yang soleh.
Dan di antara hambanya yang soleh itu berstatus hasur, orang yang tidak nikah. Artinya tidak nikah itu bukan mengganggu kesalehan. Maka uzubah itu halal. Semudah itu dulu orang memahami Quran. Kok sekarang jadi sulit itu salah gurunya apa salah muridnya? Jadi ini cobalah di apa ya, saya memang ingin supaya Pondok Lirboyo itu mudah sekali paham Quran. Saya ini termasuk heran ya, kenapa saya yang ngomong tafsir itu menurut saya biasa saja sama. Tapi saya kata orang banyak itu sudah mufassir. Kenapa saya ngomong biasa saja? Karena ya tadi dengan perangkat-perangkat ilmu kayak usul fikih, kayak fikih sendiri, termasuk kitab Sajarut, memang memahami Quran itu gampang. Wong kafir saja bisa paham dulu. Umar ketika paham Quran itu belum Pondok Lirboyo. Masih kafir. Nggak pernah jadi mustahik. Apalagi wakil rektor, nggak pernah. Tapi ketika adiknya Fatimah baca Quran, Toha ma anzalna alikal Qur'ana litasqa illa tazkiratal liman, itu dia faham dan menjadi masuk Islam. Itu coba fahamnya itu sama ngajinya dulu mana? Dulu fahamnya karena Quran itu muyassar, mudah. Pernah ada seorang ustadz yang mungkin kalau sekarang agak ekstrim lah. Sama ndak usah bilang cingkrang, ndak usah, pokoknya agak ekstrim. Kamu kok senengannya nuduh orang? Sampai saya kadang ketularan. Saya ini orang baik, gak suka nuduh orang. Itu ada orang yang agak ekstrim itu datang ke Harun ar-Rasyid. Ya Amirul Mukminin gitu. Inni nasihun laka famusyaddidun alaika fala tajidanna alayya fi nafsika syai'an. Saya ini orang baik-baik, ingin nasihati jenengan, cuma saya agak kasar. Musyaddid itu agak kasar. Dalam bahasa Arab musyaddid siddah itu kasar. Kasar atau tegas, kasar lah dalam konteks ini maknanya kasar. Fala tajidanna fi alayya fi nafsika syai'an, mohon jangan dimasukkan hati. Apa kata Harun Rasyid? Ngendikan itu mudah sekali dan itu sangat Qur'ani. Kata Harun ar-Rasyid, uskut ya Ustad. Sebagian lewat uskut ya jahil. Hei orang bodoh, kamu diam. Inna Allaha ta'ala ba'atha man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kamu diam hei Ustaz bodoh. Allah Ta'ala itu mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja harus beretika. Faqula lahu qawlan layyinan. Kok kamu sama-sama muslim mau main kasar sama saya? Kitabnya mana? Kira-kira seperti itu. Akhirnya Ustaz tadi ternyata jenengan lebih alim, betul sos. Semudah itu orang memahami Quran. Inna wa ta'ala qad ba'asa man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Fa inna wa ta'ala ba'asa Musa. Wa Musa tentu lebih mulia ketimbang Ustaz ini. Ila man huwa syarrun minni. Saelek-elek Harun Rasyid itu jelek Fir'aun. Musa yang Rasul yang orang sangat baik diutus ke orang yang sangat buruk yaitu Fir'aun, itu saja beretika faqula lahu qaulal layyin. Harus sopan. Jadi kayak apa? Saya bayangkan kayak apa bahagianya kita kalau melihat santri-santri ini memahami Quran seperti ini. Itu kan mudah, nggak perlu dokter, bisa, sudah perlu, bisa, maksudnya bisa, nggak perlu dapat honoris causa dari apa tadi? Profesor cangkem elek tadi. Jadi karena Quran itu dalil, kata Ibnu Abbas, Al-Quran dalil itu